Sahabat-sahabat pencinta insan, intisari sabda mingguan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya Pater Dodi Sasi CMF dalam renungan insan minggu biasa ke-15. Injil hari Minggu biasa ke-15 ini menampilkan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Kisah diawali dengan kehadiran seorang ahli Taurat. Ahli Taurat ini bertanya tentang apa yang diperlukan untuk mewarisi hidup kekal. Dan untuk menjawabnya, Yesus mengajak dia untuk mencari jawabannya dalam kitab suci dan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Namun ada penafsiran tentang siapa yang dimaksud dengan sesama di sini. Sebenarnya orang itu bertanya lagi, "Siapakah sesamaku?" Pada titik ini Yesus menjawab dengan perumpamaan. Sebuah perumpamaan yang indah. Karena itu saya mengajak kita semua untuk mengambil Injil hari ini. Injil Lukas pasal ke-10 ayat 25 sampai dengan 37. Kisah Injil ini adalah salah satu perumpamaan terindah dalam kitab suci. Dan perumpamaan ini telah menjadi paradigma kehidupan kita sebagai seorang Kristiani. Kisah ini telah menjadi model bagaimana seorang Kristiani harus bertindak. Dan berkat Injil Lukas, kita memiliki harta karun ini. Sahabat pencinta insan yang terkasih, tokoh utama dalam cerita singkat perumpamaan itu adalah seorang Samaria. Seorang Samaria yang bertemu di jalan dengan seorang pria yang anonim, tak bernama, yang dirampok, dipukuli, dan ditinggalkan setengah mati di tengah jalan. Orang Samaria itu melihat, lalu kemudian dia merawatnya. Kita tahu bahwa orang Yahudi memandang orang Samaria dan menganggap mereka sebagai orang asing dari bangsa terpilih. Oleh karena itu, tidaklah kebetulan bahwa Yesus memilih seorang Samaria sebagai tokoh positif, tokoh utama dalam perumpamaan ini. Dengan cara ini, Yesus ingin mengatasi prasangka, menunjukkan bahwa bahkan seorang asing, bahkan seorang yang tidak mengenal Allah yang sejati dan tidak mengunjungi baitnya mampu bertindak sesuai dengan kehendak, menunjukkan belas kasihan kepada saudara yang membutuhkan dan menolongnya dengan segala cara yang dimilikinya. Di jalan yang sama sebelum orang Samaria itu lewat, telah lewat seorang imam dan seorang Lewi, yaitu orang-orang yang mengabdikan diri kepada ibadah akan Allah. Namun ketika mereka melihat orang malang itu yang tergeletak di tanah, mereka terus berjalan tanpa berhenti. Mungkin untuk tidak terkontaminasi oleh darahnya. Mereka mengutamakan aturan manusia untuk tidak terkontaminasi oleh darah daripada perintah besar Allah yang mengutamakan belas kasihan. Sahabat-sahabat pencinta insan yang terkasih, lalu Yesus di sini menampilkan seorang Samaria sebagai tokoh utama, sebagai teladan. Yesus memilih dia sebagai teladan seorang yang bukanlah seorang beriman. Dan orang ini
dengan mencintai saudaranya seperti dirinya sendiri, menunjukkan bahwa ia mencintai Allah dengan segenap hati dan dengan segenap tenaga, Allah yang sebenarnya ia tidak kenal. Dan pada saat yang sama, ia mengekspresikan sikap keagamaan yang sejati dan kemanusiaan yang penuh. Setelah menceritakan perumpamaan yang indah ini, Yesus kembali berbicara kepada ahli Taurat yang telah bertanya kepadanya di awal kisah Injil tadi, "Siapakah sesama?" Dan berkata lagi kepadanya, "Siapakah di antara mereka yang menurutmu menjadi sesama bagi orang yang jatuh ke tangan penyamum atau perampok itu?" Dengan cara ini Yesus membalikan pertanyaan lawan bicaranya serta logika kita semua. Yesus membuat kita memahami bahwa bukan kita yang berdasarkan kriteria kita sendiri menentukan siapa yang merupakan sesama dan siapa yang bukan. Tetapi orang yang berada dalam keadaan membutuhkanlah yang harus dapat mengenali siapa sesamanya, yaitu siapa yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Mampu memiliki belas kasihan, inilah kuncinya. Belas kasihan menjadi kunci keberimanan dan keterpanggilan kita. Jika di hadapan orang yang membutuhkan kita tidak merasa belas kasihan, hati kita tidak tergerak, ada sesuatu yang salah di situ. Jangan-jangan kita seperti seorang penyamun, atau seperti seorang ahli hukum tadi, atau bahkan seperti seorang imam dan seorang Lewi yang melihat dan berlalu pergi tanpa belas kasihan. Jangan biarkan diri kita terbawa oleh ketidakpedulian yang egois. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, kemampuan untuk berbelas kasihan telah menjadi tolok ukur seorang pengikut Kristus. Yesus sendiri adalah wajah belas kasih dari Bapa terhadap kita. Jika kita berjalan di jalan dan melihat seorang pengemis yang terbaring di sana, lalu kita melewatinya tanpa melihatnya atau tanpa berpikir, itu mungkin karena efek minuman, mungkin dia mabuk. Kita bisa bertanya pada diri kita, apakah betul orang itu mabuk? Ataukah jangan-jangan hati kita yang telah mengeras atau menjadi dingin seperti es? Milikilah hati yang berbelas kasih, menunjukkan belas kasihan terhadap sesama yang berada dalam keadaan membutuhkan adalah wajah sejati dari cinta kasih Allah kepada kita. Inilah cara kita menjadi murid sejati Yesus dan memperlihatkan wajah Bapa. Berbelas kasihanlah sebagaimana Bapamu berbelas kasihan. Dan Allah Bapa kita adalah belas kasihan, karena Ia memiliki belas kasihan. Ia mampu memiliki belas kasihan ini, mendekati penderitaan kita, dosa kita, keburukan kita, keterbatasan kita, kemalangan kita, dan kemiskinan kita. Semoga kita juga bisa memiliki wajah belas kasih Allah. Tuhan memberkati.